warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratu Alia akan menjelaskan tentang studi kasus sistem informasi perpustakaan. Prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti autentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota. Prosedur peminjaman buku. Anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat data buku yang dipinjam ke dalam buku daftar peminjaman dan mencatat lidah buku. Selanjutnya, prosedur pengembalian buku. Anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan dan petugas akan mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjaman dan lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian, kemudian mengembalikan kartu anggota. Selanjutnya, prosedur pembuatan laporan peminjaman. Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya ada dokumen masuk atau inputan atau formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, di sini itu sudah kita tandai dengan teks berwarna merah yang digarisbawahi. Inilah aktivitas inputan data pada sistem informasi perpustakaan ini, yaitu calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP. Nah, data-data kopi KTP inilah yang akan menjadi data inputan pada sistem informasi perpustakaan melalui formulir pendaftaran dan akan dilanjutkan petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan. Nah, dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data disesuaikan dari sistem informasi yang digunakan. Di sini itu dicontohkan formulirnya seperti nama calon anggota, kemudian digunakan juga nama kependudukan dari nomor KTP, kemudian jenis kelamin, alamat, nomor HP atau WA, dan juga alamat emailnya. Jika di dalam merancang formulir ini dirasa membutuhkan data-data yang lain, silahkan ditambahkan saja. Kemudian dari aktivitas yang diketahui dari prosedur pendaftaran ini, serta dari formulir pendaftaran anggota baru ini, maka dapat ditentukan spesifikasi dokumen masukan atau inputan pada sistem informasi ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumennya itu berasal dari calon anggota baru, karena yang mengisi datanya adalah calon anggota. Kemudian tujuannya adalah diserahkan ke petugas perpustakaan. Kemudian medianya adalah kertas, jumlah dokumennya 1 lembar. Frekuensinya yaitu kapan dokumen ini dibutuhkan adalah setiap ada pendaftaran anggota baru, karena formulir pendaftaran anggota baru hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran anggota baru. Dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual. Namun, jika teman-teman ingin merancang masukan atau inputan ini ke dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe sederhana. Contohnya itu seperti ini. Ini hanya contoh saja, di mana pada contoh ini dirancang pada sebuah informasi yang berbasis desain. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nurul Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan input atau dokumen memasukkan atau input, yaitu di mana pada proses peminjaman buku anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang dipinjam
kepada pihak perpustakaan. Nah, data-data dari kartu anggota dan data-data buku itu nantinya akan diinput melalui form peminjaman buku. Yaitu yang kedua ada form pendaftaran sederhana sebagai berikut. Ini dia ada ini sama seperti pendaftaran formulir peserta form dirancang dan di data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya seperti ada kode anggota, no HP, nama anggota, alamat, kode buku, tanggal pinjam, judul buku atau tanggal wajib yang akan dikembalikan sesuai tanggal yang ditentukan. Nah, yang ketiga itu ada spesifikasi dokumen masuk atau input. Adapun dari formulir dan prosedur peminjaman buku ini dapat diketahui spesifikasi dokumen masukan atau inputnya sebagai berikut. Ada dokumen yaitu berisikan tentang form peminjaman buku. Terus yang kedua ada sumber atau yang dia diisikan dengan nama anggota. Terus ada tujuan yang berisikan tentang petugas perpustakaan. Lalu ada media, terus yang diisikan dengan kertas. Jumlah diisi dengan 1 lembar. Frekuensi yang diisikan dengan setiap terjadinya peminjaman buku. Namun jika nanti sobat ingin merancang form peminjaman buku ini ke dalam bentuk prototype, bisa merancangnya seperti berikut, yaitu ada sesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi pada perpustakaan masing-masing. Nah, formulir ini didapatkan seperti nomor penyerahan, kode anggota. Jika kita inputkan, maka akan terisi secara otomatis nomor HP dengan anggota dan alamat kita akan terisi secara otomatis. Nah, begitu juga dengan kode buku. Jika sudah diinputkan, maka judul buku otomatis terisi. Tanggal meminjamnya seperti tanggal saat ini dan tanggal wajib kembalinya. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.